Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Para penonton sekalian, alhamdulillah kita berada di dalam satu bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Para ulama terdahulu sering mengibaratkan Ramadan adalah sebagai sebuah madrasah yang mana di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk menyelaraskan kehidupan kita agar mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Madrasah Ramadan tentunya memberikan banyak pelajaran kepada kita semua, baik itu pelajaran secara jasmani maupun pelajaran secara ruhani. Jika kita misalkan mau memperluas pandangan kita tentang Ramadan, Ramadan ini pun mampu mengajarkan kepada kita semua tentang sisi lain dari kehidupan. Salah satunya adalah bagaimana kita memadukan ajaran Ramadan dengan ajaran hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, tentunya apa relevansinya Ramadan dengan hijrah tadi? Kalau misalkan kita melihat ajaran hijrah, hijrah itu adalah perpindahan dari satu tempat menuju tempat yang lain, yang mana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, untuk masa sekarang, hijrah itu bukan hanya peralihan tempat, tapi mampu juga mengalihkan diri kita dari ketidakbaikan menuju kepada jalan yang penuh lebih baik lagi. Ramadan mengajarkan kepada kita semua tentang hijrah diri menuju kepada kebaikan. Kita faham semuanya bahwa hijrah itu pada dasarnya akan memperoleh kesuksesan jika hijrah itu didukung oleh dua hal. Pertama adalah ekosistem, yang kedua adalah durasi. Ramadan mengajarkan kepada kita semua bahwa seseorang yang melakukan hijrah tidak bisa dia hijrah dengan diri sendiri, tapi harus ada ekosistem, harus ada support system di dalamnya yang memadu padankan supaya dia terus-menerus berada dalam satu lingkungan yang mendorong dia dalam kondisi hijrah, mendorong dia dalam kondisi di mana dia sekarang sedang hijrah. Ramadan mengajarkan ekosistem tersebut dibentuk, di mana semua orang, dalam hal ini adalah umat Islam, melakukan puasa bersama-sama. Ekosistem puasa itu dibentuk bukan hanya bagi lingkungan keluarga yang kecil saja, tapi ketika kita berada dalam lingkungan umat Islam yang begitu banyak, ekosistem itu terbentuk sehingga ujungnya hijrah kita atau hijrah diri kita karena didukung dengan ekosistem tersebut menjadi hijrah yang mantap, hijrah yang sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan. Tidak akan hijrah itu gagal kalau ekosistem mendukung hijrah kita. Kemudian, selain ekosistem, hijrah pun harus disupport oleh durasi. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya bahwa seseorang yang memiliki keimanan, di mana orang tersebut akan bisa menjaga kehusyuannya dengan tentunya dia memiliki waktu atau durasi. Ramadan memiliki durasi yang panjang, 1 bulan lamanya kita ditempa di sana untuk mewujudkan satu sikap dalam diri kita, yaitu kekhusyuan yang mendalam, sehingga hijrah yang kita lakukan itu betul-betul hijrah yang meresap dalam jiwa kita. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kemana hijrah diri dan apa hijrah diri yang diajarkan oleh Ramadan?
Jika kita melihat bagaimana Ramadan ini mengajarkan kita tentang kehidupan, kebahagiaan, kedewasaan, kekhusyuan, maka mungkin kita bisa melihat bahwa yang pertama yang diajarkan oleh Ramadan adalah hijrah sikap. Sikap kita dari yang tadinya kita menjadi orang-orang yang mudah untuk marah, mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mudah untuk menjadi orang yang berperilaku yang tidak baik, mudah menjadi orang yang sering sekali untuk menjelekkan orang lain. Tapi Ramadan mampu untuk mengajarkan kita bahwa sikap-sikap yang tidak baik tadi harus ditinggalkan. Dalam artian bahwa seseorang yang telah menempa kehidupan dan pelajaran di Ramadan, dia tentunya memiliki sikap yang lebih baik lagi sebelum dia berada di Ramadan, dan ini adalah masuk kategori kepada hijrah diri. Kemudian, jika kita lihat kembali bagaimana pelajaran Ramadan yang mengajarkan kepada kita bukan hanya perubahan terhadap sikap saja yang melihat atau yang dilihat dari perubahan perilaku, di sana pun ada satu hal lagi yang diajarkan oleh Ramadan, yaitu bagaimana Ramadan ini mampu mendisiplinkan orang-orang yang ada di dalamnya untuk menimba ilmu dari Ramadan, dari madrasah Ramadan tersebut. Disiplin diajarkan oleh Ramadan ketika kita bangun pagi, sahur misalkan, kemudian kita harus menjaga puasa kita sampai kepada maghrib misalkan, dan kita ulang-ulang hal tersebut atau kita lakukan hal tersebut selama 30 hari, dampak dari kedisiplinan selama 30 hari tersebut tentunya mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang setelah Ramadan bisa menghijrahkan diri kita kepada yang lebih baik lagi. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala memang tidak sedikit orang yang tidak bisa mendisiplinkan diri, baik itu diakibatkan oleh lingkungan maupun diakibatkan oleh pribadinya sendiri. Maka beruntunglah kita di bulan ini, di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan ini, Allah memberikan kepada kita semua satu poin penting, yaitu Allah ingin membuat kita menjadi orang-orang yang lebih disiplin lagi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk perbaikan diri kita secara jasmaniah dan juga secara rohaniah. Untuk itu, mari kita bersama-sama wujudkan, tekadkan diri kita. Kita belajar dari sebuah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dia mampu berhijrah dari sebuah hewan yang terlihat dijijik oleh orang lain menjadi hewan yang begitu indah. Hewan tersebut adalah kupu-kupu. Jika kita melihat transformasi dari kupu-kupu, kita akan mengenal betapa madrasah Ramadan ini menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang indah seperti kupu-kupu. Kupu-kupu ketika dia hidup, awalnya dia menjadi binatang yang tidak enak untuk dilihat, sehingga pada akhirnya dia mengurung diri, berpuasa, dan juga menempah diri di dalamnya, sehingga pada akhirnya setelah waktunya tiba, dia akan keluar dari tempat berpuasanya, tempat untuk memperbaiki dirinya, menjadi hewan yang begitu indah, yang sangat dipuja atau dipuji oleh para pemandang atau para orang yang melihat dari kupu-kupu tersebut. Untuk itu, mari kita bersama-sama selalu mengintrospeksi diri kita, di mana Ramadan ini kembali lagi bukan hanya saja ibadah mahdhah yang diturunkan oleh Allah,
tapi ibadah ini mampu menghijrahkan diri kita dari ketidakbaikan menuju kepada pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga puasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlimpah dan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.